Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu teman-teman, kawan-kawan, sahabat Delphi. Saya kembali lagi melanjutkan video tentang pembuatan program ujian menggunakan Delphi dan Microsoft Access. Baik, kemarin kita sudah membuat laporan untuk hasil ujiannya. Ya, sekarang kita membuat dari sisi pesertanya, yaitu untuk mengerjakan tesnya atau soal-soalnya. Baik, jadi kemarin saya sudah mendaftarkan atau membuat soal-soal ya teman-teman. Nah, kita lihat saya sudah tambahkan di sana untuk soal-soal ujiannya. Jadi saya masih soal-soal ujian matematikanya. Kita masuk ke admin dulu. Nah, inti soal ujian ini saya sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal. 7 soal kita coba tampilkan ya. Kita ubah. Nah, seperti ini. Jadi ini contoh soalnya. Nah, ini jawabannya, ini adalah kunci jawaban, dan ini mata pelajarannya apa. Nanti bisa tentukan dia matematika atau bahasa Inggris. Nah, kebetulan yang saya masukkan masih matematika aja. Jadi nanti teman-teman kalau punya koleksi soal ujian yang multiple choice dengan 4 pilihan jawaban, bisa dimasukkan di sana, bisa dicoba di sana. Nah, cuma di sini masih sebatas berupa teks ya kawan-kawan. Kalau misalkan nanti ditambahkan gambar atau rumus atau apa, nanti di next kita bahas. Baik. Nah, sekarang kita akan membuat, setelah ini soal-soal ini sudah ada, kita akan membuat dari sisi pesertanya. Dari sisi peserta itu adalah untuk menampilkan soal-soalnya dan proses untuk menjawabnya. Oke. Kemarin kita sudah membuat form, kita sudah nambahkan form 9. Jadi nanti teman-teman bisa desain seperti ini. Jadi ini ada yang pertama itu buatkan page controlnya, ada 2 tab sheet. Jadi tab sheet untuk awal masuk, kemudian tab sheet untuk menampilkan soal-soalnya. Baik, kita bahas untuk yang pertama dulu adalah buat dulu tab sheet, kemudian ini panel ya, buat panel seperti ini, kemudian buat label ini untuk menampilkan tanggalnya menggunakan date edit. Nah, date edit ini adalah komponen palet dari RX library ya. Dari RX library ini gratis, kita bisa download RX library, tapi yang sudah support dengan 10.3. Jadi cara instalasinya sudah ada di video-video sebelumnya, bisa dicari nanti di daftar video saya di sebelumnya cara install RX lib. Nah, di RX lib ini ada fasilitas namanya date edit, kemudian ada nanti RX calc edit. Nah, itu untuk menampilkan berupa angka. Kalau ini menampilkan berupa tanggal. Kemudian tampilkan untuk label kedua, label 10 ini. Nah, ini label keduanya. Jadi ini tampilkan labelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kasih keterangan captionnya di NIP. Kemudian ini captionnya nama peserta. Nah, ini biarkan label 12, label 13, label 14. Nah, tetapi kecuali yang ini ya, untuk label 14 ini di setup untuk visible-nya false, karena ini tidak ditampilkan. Oke. Kemudian buat label lagi di sini, ini untuk di tab sheet 1 ya. Kemudian bikin db lookup combo box 1. Nah, ini kita akan menampilkan mata pelajarannya. Oke. Jadi bikin desainnya seperti ini dulu teman-teman. Nah, kemudian tambahkan ini. Ini ada ado query, namanya adalah ado soal, kemudian ado cek hasil, ado sesi, dan ado query. Nah, ini data source-nya data source 1, data source 2. Nah, data source 1 diarahkan ke ado soal. Nah, ini berguna untuk menampilkan nanti soal-soalnya. Kemudian kita mulai dulu dari setup untuk ado soal. Oke,
ini hubungkan dulu dengan Ado Connection. Ado Connection itu ada di unit 2. Seperti yang video kemarin-kemarin, ini sambungkan ke unit 2, yaitu dengan menggunakan file use unit. Ini pilih kedua. Oke. Setelah disambungkan, nah setiap masing-masing Ado query ini sambungkan ke connection. Nah, di sini sudah ada Ado Connection. Ini untuk Ado soal. Kemudian arahkan ke SQL. Nah, SQL apa yang harus diketik? Ini select bintang from TB soal order by run ID. Nah, ini kok ada run ID, kok ada order by. Nah, order by adalah pengurutan, run itu agar tampilnya nanti random, jadi tidak sama, jadi nanti tampilnya akan acak. Jadi yang nomor 1 itu bisa di sebelahnya di komputer lain itu adalah nomor sekian, jadi tidak sama antara satu dengan yang lain. Pas saat akses nanti dia akan ditampilkan secara random, secara acak. Oke, jadi itu ya maksudnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian di klik kanan di field editor, kemudian klik kanan add all field. Nah, nanti akan tampil semua field-fieldnya di Ado soal itu. Oke ya, itu untuk Ado soal. Yang kedua adalah Ado cek hasil. Nanti sama langkahnya, di connectionnya ini pilih ke di modul Ado Connect, kemudian di SQL nya apa teks SQL nya kosong, karena di sini adalah fungsi untuk mengecek hasil aja. Kemudian yang ketiga ini Ado sesi. Nah, Ado sesi ini adalah untuk menampilkan nanti di sini mata pelajarannya yang aktif. Sama caranya di Ado Con-nya dikonekkan, dihubungkan. Kemudian yang membedakan nanti di SQL-nya. SQL-nya apa yang ditampilkan? Select bintang from TB session. TB session ini adalah sesi ujian yang dilakukan. Nanti di sana ada mata pelajaran yang aktif pada sesi itu. Jadi nanti bisa memilih di sini untuk sesi mata pelajaran. Oke, untuk menampilkan ini sesi ini juga sama. Nanti klik kanan field editor. Nah, di sini klik kanan add all field. Nah, nanti muncul seperti ini. Baik. Nah, kemudian lanjut kita ke DB lookup combo box. DB lookup combo box ini dia hanya menampilkan aja. Jadi di sini di data source-nya biarkan kosong, data feed-nya biarkan kosong. Nah, nanti ini di list source. List source ini kemana? Ke data source 2. Data source 2 ini adalah isi link ke Ado sesi. Jadi ini yang ditampilkan adalah data source 2. Kemudian yang ditampilkan fieldnya apa? Mata pelajaran. Key fieldnya apa? Mata pelajaran. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Kemudian ini untuk button 1. Ini buat captionnya kerjakan gitu kan. Oke, kita lanjut ke tab sheet kedua. Tab sheet kedua desain seperti ini teman-teman ya. Ini panel ya, buat panel. Nah, nanti panelnya atur ke align-nya ke AL top. Kemudian ini label, ini RX color button. Nah, ini RX color button ini ada di RX clip. Jadi teman-teman setelah install RX clip nanti ini ada ketemu RX color button ya. Kemudian ini label, kemudian bikin ini sebelumnya bikin panel dulu. Ini panel kedua dari ini panel pertama, ini panel. Nah, kemudian ditata seperti ini. Nah, ini ada label, kemudian ini ada SMDB Access Navigator. Nah, SMDB Access Navigator ini ada di komponen palet, yaitu di SM komponen. Nah, cara install SM komponen sudah ada di video sebelumnya yang saya sudah upload juga. Nah, nanti untuk di sesi terakhir saya akan kupas nanti untuk komponen-komponen itu, linknya di mana kita bisa download SM komponen, RX clip, fast report. Nah, nanti akan saya cantumkan di sana. Baik. Kemudian di sini ada label saat level 7, ini ada label lagi, ini DB text. Nah, DB text ini ada di data control. Di data control bawahan dari Delphi sudah ada. Ini adalah untuk menampilkan teks soalnya. Kemudian ini DB text 2, 3, 4, 5. Jadi ini DB textnya ini menampilkan soalnya dan ini menampilkan jawabannya.
Nah, ini radio buttonnya, radio button 1, radio button 2. Nah, seperti ini. Ini untuk A, B, C, D jawaban. Kemudian di sini ada RX color button 3. Ini untuk soal sebelumnya, ini soal selanjutnya, soal berikutnya. Oke. Kita bahas satu persatu untuk komponen di sini. Oke. Mulai kalau ini ya label dan lain sebagainya hanya berupa caption aja. Nah, ini yang membedakan di sini. Di SMDP Access Navigation ini disambungkan ke data source apa? Ini adalah data source 1. Data source 1 ini adalah linknya ke ado soal. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan record dari ado soal. Jadi ini akan menampilkan halaman. Jadi ini soal nomor sekian dari sekian soal gitu. Jadi untuk informasi aja ini. Data source 1 di sini. Kemudian yang perlu dirubah lagi adalah dp text 1. Nah, dp text 1 ini di data source 1 isi data fieldnya adalah teks soal. Nah, kemudian yang di sini juga ada dp text 2. Ini sama di data source 1, ini adalah jawaban jawaban A. Ini jawaban B. Ini jawaban C, ini jawaban D. Oke, kemudian ini untuk pilihan radio buttonnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke skripnya. Nah, skripnya satu persatu dulu. Saat nanti login peserta, otomatis kalau dia sudah diterima akan masuk ke sini. Nah, kemudian yang harus diklik nanti akan ditampilkan secara otomatis. Jadi kode yang ditampilkan secara otomatis ini melalui unit 1. Kalau kita login, nah di sini. Kalau dia berupa peserta, nah ini arahkan ke page 1. Oke. Pick control false. Tampilkan form 9. Nah, ini tampilkan form 9 dan ini form 9 aktif picknya di page 0. Kemudian tinggal date editnya adalah tanggal hari ini. Kemudian label satunya adalah ado query. Ini nama pesertanya, ID peserta, NIP-nya, nama peserta dan ID-nya. Nah, ID-nya di mana? Di sini. Ini adalah label 12, label 13, label 14. Itu di sini. Nah, ini label 12, label 13, 14. Ini NIP, ini nama peserta, ini ID-nya. Oke, kita kembali ke unit 1. Kemudian di form ado sesi ya, form 9 ado sesi ini dibuka dengan menggunakan select bintang from TP session with yang aktif ya. Jadi yang aktif, sesi yang diaktifkan. Nah, nanti akan muncul tampil di sini pilihannya. Oke, setelah tampil, kemudian nanti perintahnya adalah kerjakan. Apa yang akan dilakukan kalau klik kerjakan? Nah, ini dicek dulu apakah sudah pernah masuk ke soal atau masuk ke lembar kerja mata pelajaran itu. Jika sudah, maka ini ada pertanyaan, Anda sudah mengerjakan soal sesi ini, apakah mau mengerjakan ulang? Kalau iya, ini akan dihapus, hasil ujiannya akan dihapus ya. Setelah dihapus baru lanjut ke, begitu diklik lagi akan lanjut ke ini, tampilkan soal, masuk ke page berikutnya, ke page 2. Nah, masuk ke sini page 1 nih. Nah, baru ini ditampilkan soalnya tuh. Nah, kemudian setelah tampil soal ini baru di sini soal sebelumnya. Nah, sebelum ke sini ini ada ado soal. Ado soal kalau dia ditampilkan per tiap soal pakai event after select, after scroll, apa yang akan dilakukan di sini? Dicek hasilnya, apakah sudah ada sudah ada jawaban di hasil ujian. Jika sudah tampilkan, kalau jawabannya A, maka radio 1, radio button 1 cek, dikasih tanda. Kalau dia jawabannya B, radio button 2 cek. Jika C, radio button 3 cek. Jika D, radio button 4 cek. Kalau belum ada, kosongkan ceknya, jadi tidak ada yang dicek. Kemudian tampilkan nomor soalnya. Jadi soal 1, 2, 3 itu berdasarkan nomor recordnya. Kalau sudah di sini dicek. Kalau ini sudah berada di soal terakhir, maka
button RX color button 3 selesai, RX kalau tidak, kalau masih belum, ya soal terakhir, soal selanjutnya. Nah itu di sini, ini perubahannya. Nah ini teman-teman, jadi ini nanti ini, nah ini akan berubah apakah dia selesai atau masih soal selanjutnya. Oke, nanti untuk source-nya saya sediakan juga untuk teman-teman, khusus untuk teman-teman, nanti bisa download ya hasilnya seperti apa. Oke, kemudian setelah tampil, soalnya tampil, pas saat menjawabnya di mana? Di sini. Pas saat soal selanjutnya, dia akan menyimpan, dia akan cek dulu tombolnya berupa soal selanjutnya apa selesai. Kalau selesai, dia otomatis akan keluar karena sudah ke-record. Kalau dia belum selesai, masih berupa soal, nanti di sini dicek dulu. Nah, dicek dulu. Kalau dia sudah ada hasil ujian, maka dia edit, diupdate, dirubah aja jawabannya sesuai dengan jawaban pilihan saat itu. Nah, perintahnya di sini. Ini pakai update select. Kemudian kalau di sana belum ada, maka dibuat baru jawabannya ini. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, berarti sudah jawaban itu ke-record, nanti akan ada di hasil ujiannya, jadi bisa dilihat. Oke, kita coba ya teman-teman, dari sini kita coba hasilnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat. Kalau memang penasaran dengan source code-nya, nanti di sesi terakhirnya saya kasih untuk source code-nya. Jadi ini kita terangkan dulu untuk proses-prosesnya atau alurnya. Oke, kita coba. Nah, ini sudah ada tes, pesertanya adalah tes, passwordnya adalah 1 2 3 4 5 6, login. Nah, hasilnya seperti ini. Tanggal 15 bulan 9 2022. NIP 1001, nama peserta tes. Kemudian ini akan melihat atau akan mengerjakan tes matematika. Kerjakan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Oke, kita coba lagi tes 1 2 3 4 5 6 peserta ini. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Anda sudah mengerjakan soal sesi ini, apakah mau mengerjakan ulang? Yes. Kalau yes, begitu klik kerjakan, nah ini baru memulai untuk menjawab. Bulan ini bulan Desember, lalu ini ingin ke rumah bulan lagi. Nah, kita acak aja, kemudian next. Nah, kita coba asal aja dulu ya. Nah, next. Misalkan ragu dengan yang sebelumnya, tinggal ke sebelumnya. Ini jawaban yang sebelumnya sudah ke-record, tinggal next, kerjakan, next, kerjakan, next, kerjakan, next, kerjakan. Nah, kalau sudah selesai ini diklik selesai, otomatis sudah ke-record. Nah, jadi seperti ini. Kalau mau ulang lagi, kalau no. Oke. Kemudian kalau sudah tinggal tutup. Ya. Nah, kita cek untuk hasilnya. Nah, kita run kembali. Ini kita cek di admin. Sorry, ini admin. Kita lihat hasil tes ujiannya. Tanggal 9 ini matematika tampil. Nah, ini nilainya 43 karena yang benar adalah 3, yang salah 4. Kita cetak hasil ujiannya. Nah, seperti ini udah hasilnya, udah tinggal dicetak. Oke, sampai di situ teman-teman ikuti. Nah, nanti untuk next videonya kita ulas kembali, preview, dan saya coba keseluruhan, kita coba sampai nanti menghasilkan nilai yang gitu. Kemudian nanti saya sertakan di sana source code-nya atau link-linknya, jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan source code-nya. Oke, sampai di situ dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.